Litar balik lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Rumah saya di Jalan Bougainville, Dusun Dayu, RT 5 RW 4. Oke, langsung saja merapat guys. Nah, di akhir-akhir ini tuh acara kegiatan saya tuh rutin banget. Mulai dari acara mengikuti webinar online di Zoom Meeting, kemudian ada web seminar di salah satu akun Instagram saya di admin butik online. Itu ada berbagai acara seperti make up tips, kemudian ada hairdo dan lain sebagainya. Mungkin dari beberapa acara kegiatan saya itu menguras tenaga dan capek sepertinya ya. Nah, untuk mengatasi kegiatan yang sangat rutin saya lakukan itu dan keseringan saya melakukan donor darah di salah satu organisasi PMI Kota Blitar membuat diri saya itu seperti lemah sepertinya ya. Nah, ini aku bakalan review obat-obat di apotek yang udah aku kumpulin dari kemarin dan obat-obat juga yang ada di salah satu puskesmas di Kecamatan Legok. Nah, yang pertama ini karena kemarin saya tuh sempat ikutan acara untuk pemilihan petugas Bawaslu kemarin itu ya. Saya sempat mampir di puskesmas Kecamatan Legok. Itu saya menemukan beberapa obat-obat yang sudah saya konsumsi selama mengikuti kegiatan rutin atau kesibukan setiap harinya. Nah, ini salah satu contoh obat saya yang saya konsumsi. Ini dengan resep dokter tentunya ya. Ini untuk saudara Ferry, tanggal 12 Januari 2024. Satu buah amoxicillin dihabiskan di pagi hari 1, siang 1, malam 1. Nah, apa sih perbedaannya obat yang ada resep dokternya seperti ini? Kemudian ada lagi yang kedua. Ini ada paracetamol buat penurun panas. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi Alpora. Tentunya dengan resep dokter sesuai dengan berat badan, tinggi, usia ya. Yang paling saya keluhkan itu ketika saya berada di luar ruangan, luar rumah itu acara padat banget, ada beberapa pertemuan itu membuat perut saya itu kayak semakin sakit gitu. Akhirnya saya konsumsi obat dari dokter di puskesmas Legok seperti ini. Obat mah ya. Terus kemudian ada lagi obat omeprazole. Ini sepertinya obat buat gatal-gatal ya. Yang terakhir ada juga paracetamol. Namun ini untuk paracetamolnya warnanya berbeda, warna putih. Itu tadi obat-obat yang ada di salah satu UPTD Puskesmas Kecamatan Legok. Nah, yang kedua, aku bakalan review obat-obat versi apotek yang sudah saya konsumsi. Belum ada sekitar 1 hari atau 2 hari itu, namun efek sampingnya itu luar biasa karena mungkin sudah saya periksakan tapi tidak dengan resep dokter. Itu ada obat Okura. Ini buat penambah stamina saya ketika saya lemas. Kemudian ada obat amlodipin besilet 5 miligram. Nah, ini barusan saya konsumsi obat ini. Ternyata efek sampingnya tuh sangat luar biasa.
Jadi yang semula tensi darah saya tinggi itu jadi rendah, pegel linu saya sembuh. Namun apa yang terjadi efek sampingnya itu ternyata di tenggorokan saya itu seperti ada semacam benjolan. Nah, takutnya apa? Ketika obat-obatan ini sudah sering saya konsumsi, nanti malah menimbulkan efek samping yang luar biasa. Yang kedua, ini ada sangobion. Nah, kenapa obat sangobion ini sangat sering saya konsumsi di mungkin setelah saya melakukan donor darah ya? Karena untuk donor darah sendiri yang dilakukan rutin setiap 2 bulan sekali itu tidak disarankan untuk kita sebagai pendonor untuk melakukan suntik. Nah, kebiasaan suntik vitamin ini sudah saya sering lakukan. Nah, efek sampingnya apa sih? Mungkin yang pertama, efek samping ketika saya melakukan efek suntik putih ini, badan terasa lemas, kemudian mual. Setelah itu pegel-pegel pun hilang, namun ada efek sampingnya, di perut pun terasa buncit. Nah, itu tadi untuk mengakalinya saya sering minum sangobion. Tentunya dengan pertimbangan yang sudah saya lakukan itu 1 hari konsumsi 2 tablet ya. Itu aman banget. Kalau yang ini obat ini tuh aman banget dan udah ada izin Depkesnya. Lalu kemudian yang sering saya keluhkan ketika saya perjalanan jauh luar kota, mungkin lagi ada acara MC dan lain sebagainya, itu yang tidak terduga ya, itu membuat saya tuh besoknya itu baru merasakan seperti gejala pusing-pusing, kemudian flu, bersin-bersin. Nah, itu saya sering konsumsi obat Bodrek, flu dan batuk berdahak PE. Nah, kenapa saya tidak mengonsumsi obat seperti sejenis Panadol, kemudian ada Konidin, kemudian ada yang seperti resep-resep di apotek, itu karena obat yang udah dikeluarkan dari Menteri Kemenkes Indonesia itu obat dari apotek dan obat dari puskesmas itu sangat beda. Kenapa beda? Karena obat yang menurut pengalaman saya itu obat yang sudah dikeluarkan, satu contoh dari apotek ya, itu sudah disponsorkan di salah satu stasiun TV, dan itu pun untuk efek sampingnya itu sangat tinggi, dosisnya itu tinggi banget. Jadi untuk pemirsa mungkin yang di rumah masih ragu, saya tuh mengeluh seperti ini dok, terus kemudian saya tuh kepalanya tuh sering begini, sering pusing, sering pegel linu dan lain sebagainya. Meskipun kalian pakai resep di salah satu apotek, itu tetap beda, tidak menjamin kalian cepat sembuh. Nah itu. Jadi saran saya untuk kedepannya buat teman-teman yang udah konsumsi obat banyak banget seperti saya, lebih baik kalian datang di UPTD Puskesmas seperti ini yang ada labelnya ya guys. Ini di UPT Puskesmas Nglegok, Jalan Raya Penataran nomor 3. Nah, ada tanggalnya juga. Karena beda ketika kita di salah satu UPTD Puskesmas itu efek sampingnya pun juga beda, di badan juga beda. Saya tuh pernah mengalami ini kejadian yang kemarin-kemarin yang sudah saya lampaui selama 3 bulan yang lalu ya. Pernah berobat di salah satu apotek di UPTD. Nah, apa yang sudah saya keluhkan selama ini, apa efek sampingnya yang ada di puskesmas? Badan yang semula saya itu pegel linu, bersin-bersin, sakit perut, flu, mual, kemudian pendengaran saya yang kurang baik. Itu dalam waktu 3-2 hari efek sampingnya pun udah bisa dirasakan, udah punya produk, itu udah kita konsumsi dari dokter dan di apotek. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum.